Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dari kelas Sosiologi Agama 2 akan memaparkan beberapa penjelasan tentang tokoh Fazlur Rahman, salah satu tokoh pemikir Islam postmodernisme. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan biografi singkat dari Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir di Pakistan, negara Pakistan. Pada saat itu baru-baru terpecahnya India dengan Pakistan, dan Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919. Kalau mau dikalkulasikan kurang lebih dari 100 tahun yang lalu Fazlur Rahman lahir. Fazlur Rahman sendiri banyak menuai karyanya atau banyak menghasilkan karyanya baik di artikel-artikel maupun buku-buku yang ada pada saat ini yang masih dibahas pada ruang-ruang diskusi pada saat ini. Banyak jenis buku dari Fazlur Rahman, salah satunya itu adalah Filsafat Sadrah yang ditulis oleh Fazlur Rahman, ada juga Islam dan Modernity. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih membahas teori Fazlur Rahman dalam bukunya Islam dan Modernity. Fazlur Rahman sendiri adalah orang yang atau tokoh yang mampu menjadikan atau dijadikan oleh Nurcholish Madjid sendiri sebagai gurunya, karena pemikiran-pemikiran dari Nurcholish Madjid sendiri banyak dari pecahan dari teori-teori atau hampir sama lah kalau bisa saya katakan dari Fazlur Rahman sendiri. Mengapa? Karena jenis-jenis bentuk atau pergejolakan pemikiran Fazlur Rahman sendiri banyak yang saya baca dalam buku-buku Nurcholish Madjid itu hampir sama dari apa yang dijelaskan Fazlur Rahman dalam Islam dan Modernity, dalam modernisasi maksud saya, dengan bentuk pemikiran pergejolakan oleh Nurcholish Madjid itu sendiri. Pada kesempatan kali ini yang saya ingin bahas pertama yaitu bagaimana Fazlur Rahman mampu membuat teori-teori baru, teori-teori menggantikan teori-teori lama. Artinya kalau di sini sepengetahuan saya bahwa Fazlur Rahman mengkritik dari pemikir-pemikir Islam terdahulu, bukan mengkritik untuk sekedar mencaci maki, bukan, tapi untuk menambahkan bahwa hal-hal apa yang kurang dalam teori-teori para tokoh ulama besar pada saat dahulu, sehingga menimbulkan teori baru dari Fazlur Rahman. Karena bagi Fazlur Rahman sendiri, bahwa kan ini Fazlur Rahman adalah salah satu pemikir postmodernisme atau neomodernisme. Baginya masa modern itu sudah berlalu. Harus ada bentuk upgrade dari pengetahuan sendiri sehingga Islam tidak terlampau jauh dari Barat. Karena di wilayah Barat sendiri kan yang kita ketahui bahwa sains sangat berkembang di Barat, dan mau tidak mau kita tidak akan menolak perkembangan sains itu. Fazlur Rahman hadir dengan bentuk corak pemikiran yang berbeda dari sebangsanya yang lain lah, bisa dikatakan seperti itu, karena mampu mendobrak bentuk pemikiran yang baru yang memang senantiasa harus diterima dari kalangan-kalangan Islam, karena sangat berpengaruh dari perkembangan Islam, terutamanya kalau dalam negara Iran. Saya banyak lihat perkembangan di negara Iran di wilayah sains dengan ilmu pengetahuannya itu sendiri. Fazlur Rahman adalah dalam bukunya Islam dan Modernity, Fazlur Rahman sejatinya itu hal yang paling unik dalam pemikiran Fazlur Rahman itu tidak menolak dari pemikiran Barat. Dia bisa dikatakan dia tidak menolak. Artinya dia memakai salah satu bentuk pemikiran Barat mengenai sains dengan perkembangan zaman modernisasi
Artinya modernisasi ini sosialnya ya, artinya pergelutan relasinya di dalam, karena kalau modernisme itu ada bentuk pahaman. Nah, sebenarnya dalam Islam itu bentuk pahaman itu yang harus diperjelas. Makanya Fazlur Rahman mengatakan bahwa modernisasi. Begitu juga dengan Nurholis Majid, kurang lebih begitu. Dalam perkembangan teori Islam, bagi Fazlur Rahman sendiri, Islam untuk melakukan sebuah revolusi besar-besaran sebenarnya tidak cukup jika hanya menggunakan pengetahuan secara teologis, artinya hanya memasukkan doktrin-doktrin ketuhanan kepada masyarakat Islam untuk senantiasa percaya bahwa akan terjadi revolusi. Fazlur Rahman sendiri itu tidak mempercayai tentang hal itu, bukan tidak mempercayai secara seutuhnya, tapi harus ada penunjang yang lebih kuat sehingga kita sebagai masyarakat Islam itu sendiri mampu melakukan sebuah revolusi sehingga Islam mampu maju dibanding dengan pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi yang lain. Dalam pemikiran Islam dan modernisasi dari Fazlur Rahman sendiri, Fazlur Rahman sendiri mengatakan bahwa Islam sebenarnya memiliki banyak pemikiran atau tokoh pemikir yang terlebih dahulu yang lebih lihai dan lebih bisa menjelaskan bagaimana kondisi Islam pada saat itu, bagaimana Islam akan berkembang pada waktu yang tertentu, tapi harus menggunakan beberapa metode atau cara-cara agar Islam bisa masuk atau menjadi sebuah ideologi yang mampu diterima di semua kalangan sisi ilmu pengetahuan, katakan saja seperti itu. Modernisasi yang disebut oleh Fazlur Rahman itu sendiri adalah bukan berbicara tentang perkembangan sains dan teknologi. Memang ada berbicara tentang soal itu, tapi Fazlur Rahman sendiri itu bisa dikatakan sebagai orang yang ingin lebih memodernkan sebuah bentuk pemikiran orang-orang Islam. Artinya ketika zaman ini, pada saat ini Islam, atau pada saat Fazlur Rahman lahir, Islam yang hanya bergelut di wilayah teologis saja, sunnah, Al-Quran itu memang benar, tapi harus ada penunjang yang lebih kuat lagi sehingga lebih mengokohkan pondasi dari Islam itu sendiri. Ayatullah Fazlur Rahman menghadirkan teorinya tentang modernisasi. Modernisasi itu sendiri artinya menerima segala bentuk corak pemikiran, tapi untuk penerimaan itu harus ada neraca yang dipakai. Artinya kita harus saring terlebih dahulu bahwa pemikiran ini yang tepat dari kalangan dipakai dari umat Islam, dan ini yang tidak. Nah, tapi tidaknya ini tidak senantiasa dibuang. Artinya seperti pemikiran Barat, bahwa pemikiran Barat senantiasa tidak ditolak, tapi ditambah apa yang kurang. Oh, ini kurangnya. Semisal dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Barat itu melanggengkan yang namanya berhubungan seks bebas tanpa adanya jalur-jalur ikatan pernikahan. Kan seperti itu. Pemikiran yang seperti itu sebenarnya bisa dikonstruk bahwa seks itu adalah sebuah bentuk hal yang baik, tapi harus ada ikatan terlebih dahulu. Semisal pernikahan, Islam menghadirkan itu. Pernikahan solusinya ketika ingin melaksanakan seks. Karena apa kekurangan jika tidak ada ikatan terlebih dahulu dan kita gonta-ganti pasangan? Semisal itu karena jangan sampai ada salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, HIV itu sendiri. Itu adalah bentuk salah satu contoh. Yang saya jelaskan tadi adalah contoh sebuah teori yang ada di Barat, tapi teori itu sebenarnya tidak bisa langsung digeneralkan bahwa teori ini jelek atau teori ini tidak bagus untuk dipakai. Kita harus lebih mengkonstruksi, itu yang diinginkan Fazlur Rahman. Kita harus lebih bisa memperbaharui teori itu dan menambahkan apa saja yang kurang pada salah satu teori itu. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah sebuah bentuk contoh teori dan bagaimana bentuk Islam memasukkan tambahan di situ bahwa sebenarnya seks itu memang bagus karena berbicara tentang, bisa dikatakan sebagai reproduksi dan kebutuhan alamiah fitrawi manusia. Tapi memang harus ada memang aturan atau sistem yang berlaku di situ. Semisal pernikahan,
harus ada pernikahan terlebih dahulu supaya lebih lebih terasa hal yang diinginkan atau jenis kenikmatan yang diinginkan. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya Fazlur Rahman sendiri yang akibat pemikirannya, artinya Fazlur Rahman ini kan dari kecil itu adalah orang yang taat beragama. Di umur yang 10 tahun Fazlur Rahman sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Dan Fazlur Rahman sendiri karena bagi saya adalah saking tokoh revolusioner Islam, dia rela untuk tinggalkan kampung halamannya sendiri dan keluar ke Amerika, ke Cigarok kayaknya kalau tidak salah, untuk melanjutkan dan melihat perkembangan zaman, sebenarnya apa yang sedang dikaji oleh Barat itu sendiri. Sampailah pada titik di mana Fazlur Rahman melihat bahwa Barat sudah masuk pada wilayah postmodernisme. Artinya pemikiran atau bentuk pemikiran yang ada dalam Barat itu sudah jauh lebih meningkat. Makanya Fazlur Rahman mengindahkan atau mencoba membuat salah satu bukunya itu Islam dan Modernity untuk bagaimana masyarakat Islam lebih paham bagaimana bentuk corak keterbukaan pemikiran yang mampu lebih melesatkan, membangun tinggi dari agama Islam itu sendiri. Dari segi ketika Fazlur Rahman hijrah dari Pakistan dari kampung halamannya ke Amerika itu banyak menuai semisal perjalanan yang sangat bagi Fazlur Rahman adalah perjalanan yang sangat ya kagumi lah, bisa dikatakan seperti itu, karena hal-hal yang baru yang ia temui memang adalah hal yang selama ini sebenarnya yang memang dicari lah dalam untuk mengembangkan pemikiran yang ada dalam umat Islam itu sendiri. Saya teringat dari teori modernisme dari Nurholis Majid sendiri, salah satu muridnya Fazlur Rahman, karena Nurholis Majid itu banyak belajar dari pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman, bahwasanya Fazlur Rahman Nurholis Majid juga mengatakan seperti itu pada saat pergejolakan ideologi yang ada di Indonesia. Pada saat itu kan karena isu pelenseran Soekarno ke Soeharto, PKI pada saat itu yang membuat banyaknya pergejolakan pada saat itu tanah air memanas. Nurholis Majid juga masuk sebagai orang yang mampu mengedepankan sebuah pemikiran Islam yang modernisasi, bukan modernisme ya, modernisasi, karena Nurholis Majid yang sependek saya ketahui itu adalah juga menolak yang namanya modernisme karena bentuk pahaman yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara seutuhnya. Tapi kalau modernisasi itu adalah bentuk relasi di dalamnya, intinya manusia yang berelasi dengan manusia sendiri, bagaimana bentuk pemikirannya sendiri, seperti itu. Kembali pada persoalan pemikiran Fazlur Rahman, dalam sejarah singkat dari corak pemikiran Fazlur Rahman yang sampai sekarang ini bagi saya adalah sangat banyak menimbulkan sebuah pengetahuan baru. Terlebih dahulu kan ini Fazlur Rahman adalah orang yang banyak membahas tentang filsafat sadra, karena bukunya memang sudah ada yang terbitannya tentang filsafat sadra, banyak membahas tentang tokoh-tokoh Islam, bagaimana bentuk pemikirannya juga seperti itu. Cuman yang menjadi inti atau substansi dari penjelasan saya pada saat ini bahwa menurut Ayatullah Fazlur Rahman bahwa modernisasi atau modern selaku pemikir postmodern itu tidak menolak hal-hal yang berbau sains dengan teknologi, tidak, tapi bagaimana kita mampu melihat bahwa ini hal kegunaan positif dari postmodern, ini hal yang buruk dari postmodern, sehingga Islam bisa terhindar dari pengklaiman yang yang berbau sifat kontroversial lah, bisa dikatakan seperti itu.
bagaimana bentuk pemikiran Fazlur Rahman sendiri mampu merubah corak pandang masyarakat Islam dalam melihat sudut pandang modern yang katanya di barat bahwa yang sangat diagung-agungkan. Dan memang di kalangan Indonesia sendiri itu barat lebih cenderung, saya lihat dalam analisis saya, bahwa barat lebih cenderung menguasai wilayah dunia Amerika Serikat, tapi hadirnya Iran sebagai negara Islam yang kuat itu menjadi optimisme tersendiri bagi saya bahwa Islam akan revolusi secepatnya. Karena bagi saya belajar filsafat Islam adalah belajar yang paling sistematis kalau bagi saya. Sebenarnya sebagai tantangan tersendiri untuk belajar teori-teori Fazlur Rahman itu ada tantangan tersendiri, karena saya sempat bicara dengan beberapa orang yang lebih paham mengenai tokoh-tokoh Fazlur Rahman. Ia mengatakan kalau dalam filsafat yang saya pelajari itu kita harus selesaikan dulu falsafatuna dari Bagir Sadar, teologi persepsi, ontologi, baru masuk dalam pemikiran Fazlur Rahman. Harus selesai dulu di wilayah ontologi, tapi saya masih bergelut di wilayah persepsi. Sudah bisa dikatakan sebentuk tantangan bagi diri saya untuk menjelaskan sedikit yang saya pahami tentang bacaan saya Fazlur Rahman dengan diskusi-diskusi oleh senior-senior yang membimbing saya, sehingga saya bisa membuat video singkat ini. Mungkin karena sebuah penjelasan yang cukup singkat yang bisa saya sampaikan bisa mewakili sehingga saya mampu mengetahui bagaimana tokoh Fazlur Rahman yang lebih luas, lebih universal. Karena jujur saya baru belajar juga di wilayah filsafat Islam, saya baru menggeluti belum lama. Jadi saya usahakan untuk mengoptimalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.